لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkisahkan tentang As-Sunan Gunung Jati rahimahullah. Al-Fatihah, khususan Asy-Syarif Hidayatullah rahimahullah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil qabul bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. As-Sunan Gunung Jati. Asal usul Sunan Gunung Jati, dalam usia begitu muda Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, tetapi anak yang masih berusia 20 tahun tersebut tidak mau. Dia dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahandanya itu kemudian diberikan kepada adindanya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada ulama-ulama besar di dataran Timur Tengah. Dalam usia muda itu ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah Jawa, ia tidak merasa kesulitan untuk melakukan dakwah. Perjuangan Sunan Gunung Jati. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fatahillah dengan Syarif Hidayatullah yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah satu, tetapi yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, cucu Raja Pajajaran, adalah seorang penyebar Islam di Jawa Barat yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedangkan Fatahillah adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana membantu Sunan Gunung Jati berperang melawan Portugis. Bukti bahwa Fatahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah makam dekat Sunan Gunung Jati yang ada tulisan Tubagus Pasai adalah Fathullah atau Fatahillah atau Falatehan lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang tersebut disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Asy-Syaikh Datuk Kahfi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim itu dimakamkan di Pasambangan dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syarifah Mudaim minta diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Asy-Syarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi, sehingga kemudian hari Syarif Hidayatullah terkenal sebagai Sunan Gunung Jati. Tibalah saatnya yang ditentukan. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya, yaitu Nyi Pakungwati, dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usia sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar susuhunan, yaitu orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi, dan sang Prabu menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyak saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinannya inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikaruniai dua anak putranya, yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering bermusyawarah dengan anggota para wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak.
dalam pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya. Ini akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lainnya seperti Surakarta, Japura, Wonogiri, Telaga dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah Kesultanan Cirebon. Banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan, di antaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon kawin dengan pembesar dari negeri Cina dan berkunjung ke Cirebon, yaitu Ma Huan. Maka jalinan antara Cirebon dan negeri Cina makin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina dan menikah dengan putri Kaisar Cina bernama Putri Ong Tin. Kaisar Cina pada saat itu dari dinasti Ming, juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin hubungan erat baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah menikah dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tin diganti nama menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Kaisar ayah Putri Ong Tin ini membekali putrinya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ong Tin yang dibawa dari negeri Cina itu sampai sekarang masih ada dan tersimpan di tempat yang aman. Istana dan Masjid Cirebon kemudian dihiasi lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati atau istri Sunan Gunung Jati. Dari pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, di antara Wali Songo dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Dalam pembangunan itu Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan dengan membangun jalan raya yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri atas perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri sudah semakin terhimpit. Batak Warak menyumpah-nyumpah. Hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihat para tamu undangan menertawakan kekonyolan itu. Dia pun semakin malu. Hampir saja Roro Yono ditamparnya kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putri gurunya. Pada tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya mereka ingin memperluas kekuasaannya ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa yang jadi incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro tahu bahwa bahaya besar yang mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Ada salah seorang pejuang Malaka yang ikut ke tanah Jawa, yaitu Fatahillah. Ia bermaksud meneruskan perjuangannya di tanah Jawa, dan di masa Kesultanan Trenggana ia diangkat menjadi panglima perang. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, tahulah Fatahillah titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat, dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka, sedangkan tentara Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya, Fatahillah ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan karena Fatahillah dibantu putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebakingking, yang di kemudian hari Pangeran Sebakingking ini menjadi penguasa Banten dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Kurang lebih sekitar tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke daratan Cina dan tinggal di daerah Nanking. Di sana ia digelari dengan sebutan Maulana Insanul Kamil. Daratan Cina sejak lama dikenal sebagai gudang ilmu pengobatan. Maka di sanalah Sunan Gunung Jati juga berdakwah dengan jalan memanfaatkan ilmu pengobatan. Beliau menguasai ilmu pengobatan tradisional. Di samping itu, pada setiap gerak fisik dari ibadah salat sebenarnya merupakan gerakan ringan dan terapi pijat atau akupuntur, terutama bila seorang mau mendirikan salat dengan baik, benar lengkap dengan amalan sunnah dan tumakninahnya.
dengan mengajak masyarakat Cina agar tidak makan daging babi yang mengandung cacing pita dan giat mendirikan salat 5 waktu, maka orang yang berobat kepada Sunan Gunung Jati banyak yang sembuh, sehingga nama Gunung Jati menjadi terkenal di seluruh daratan Cina. Di negeri Naga itu, Sunan Gunung Jati berkenalan dengan Jenderal Cheng Ho dan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan serta Fei Xin. Ketiga orang ini sudah masuk Islam. Pada suatu ketika Sunan Gunung Jati berkunjung ke hadapan Kaisar Honggi, pengganti Kaisar Yunglo, dengan putri kaisar yang bernama Ong Tin. Menurut versi lain yang mirip sebuah legenda, sebenarnya kedatangan Sunan Gunung Jati di negeri Cina adalah karena tidak sengaja. Pada suatu malam, beliau hendak melaksanakan sholat tahajud. Beliau hendak sholat di rumah, tetapi tidak khusyuk. Lalu beliau sholat di masjid. Di masjid juga tidak khusyuk. Beliau heran, padahal bagi para wali sholat tahajud itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Sunan Gunung Jati sholat di atas perahu dengan khusyuk, bahkan dapat tidur dengan nyenyak setelah sholat dan berdoa. Ketika beliau terbangun, beliau merasa kaget. Daratan Pulau Jawa tidak nampak lagi. Tanpa sepengetahuan beliau telah dihanyutkan ombak hingga sampai ke negeri Cina. Di negeri Cina, beliau membuka praktek pengobatan. Penduduk Cina yang berobat disuruhnya melaksanakan salat. Setelah mengerjakan salat mereka sembuh. Makin hari namanya makin terkenal. Beliau dianggap sebagai Sinse yang berkepandaian tinggi terdengar oleh Kaisar. Sunan Gunung Jati dipanggil ke istana. Kaisar hendak menguji kepandaian Sunan Gunung Jati sebagai tabib. Dia pasti dapat mengetahui mana seorang yang hamil muda atau belum hamil. 2 putri Kaisar disuruh maju. Seorang di antara mereka sudah bersuami dan sedang hamil muda atau baru 2 bulan. Sedang yang seorang lagi masih perawan namun perutnya diganjal dengan bantal sehingga nampak seperti orang hamil. Sementara yang benar-benar hamil perutnya masih kelihatan kecil sehingga nampak seperti orang yang belum hamil. "Hai tabib asing, mana di antara putriku yang hamil?" tanya Kaisar. Sunan Gunung Jati diam sejenak. Ia berdoa kepada Allah Ta'ala. "Hai orang asing, mengapa engkau diam? Cepat kau jawab," teriak sang Kaisar. "Dia," jawab Sunan Gunung Jati sembari menunjuk putri Ong Tin yang masih perawan. Kaisar tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Demikian pula seluruh balairung istana Kaisar. Namun kemudian tawa mereka terhenti karena putri Ong Tin menjerit keras sembari memegangi perutnya. "Ayah, saya benar-benar hamil." Maka gemparlah seisi istana. Ternyata bantal di perut Ong Tin telah lenyap entah kemana. Sementara perut Ong Tin cantik itu benar-benar membesar seperti orang hamil. Kaisar menjadi murka. Sunan Gunung Jati diusir dari daratan Cina. Sunan Gunung Jati menurut hari itu juga ia pamit ke Pulau Jawa. Namun putri Ong Tin ternyata terlanjur jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Maka dia minta kepada ayahnya agar diperbolehkan menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Kaisar Honggi akhirnya mengizinkan putrinya menyusul Sunan Gunung Jati ke Pulau Jawa. Putri Ong Tin dibekali harta benda dan barang-barang lainnya seperti bokor, guci emas dan permata. Putri cantik itu dikawal oleh 3 orang pembesar kerajaan, yaitu Pai Libang, seorang menteri negara, Li Guanchang dan Li Guanhin. Pai Libang adalah salah seorang murid Sunan Gunung Jati tatkala beliau berdakwah di Cina. Dalam pelayarannya ke Pulau Jawa, maka singgahlah di Kadipaten Sriwijaya. Begitu pula mereka datang, para penduduk menyambutnya dengan meriah sekali. Mereka merasa heran, ada apa ini? Pai Libang bertanya kepada tetua masyarakat Sriwijaya. Tetua masyarakat balik bertanya, siapa yang bernama Pai Libang? Saya sendiri, jawab Pai Libang. Kontan Pai Libang digotong penduduk di atas tandu, dieluk-elukan sebagai pemimpin besar. Dia dibawa ke istana Kadipaten Sriwijaya. Setelah duduk di kursi adipati, Pai Libang bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Ketua masyarakat itu menerangkan bahwa Adipati Aryo Damar selaku pemegang kekuasaan Sriwijaya telah meninggal dunia. Penduduk merasa bingung mencari penggantinya karena putra Aryo Damar sudah menetap di Pulau Jawa, yaitu Raden Fatah dan Raden Hasan. Dalam kebingungan itu muncullah Sunan Gunung Jati. Beliau berpesan bahwa sebentar lagi akan datang rombongan muridnya dari negeri Cina. Namanya Pai Libang. Muridnya itulah yang pantas menjadi pengganti Aryo Damar, sebab muridnya itu adalah seorang menteri agama di negeri Cina.
Setelah berpesan begitu, Sunan Gunung Jati meneruskan pelayarannya ke Pulau Jawa. Pai Libang memang muridnya. Dia semakin kagum dengan gurunya yang ternyata mengetahui sebelum kejadian. Tahu kalau dia bakal menyusul ke Pulau Jawa. Pai Libang tidak menolak keinginan gurunya. Dia bersedia menjadi Adipati Sriwijaya. Dalam pemerintahannya, Sriwijaya maju pesat sebagai kadipaten yang paling makmur dan aman. Setelah Pai Libang meninggal dunia, maka nama Kadipaten Sriwijaya diganti menjadi nama Kadipaten Pai Libang. Dalam perkembangannya, karena proses pengucapan lidah orang Sriwijaya, maka lama-kelamaan kadipaten itu lebih dikenal dengan sebutan Palembang hingga sekarang. Sementara itu, Putri Ongtin meneruskan pelayarannya hingga ke Pulau Jawa. Sampai di Cirebon dia mencari Sunan Gunung Jati. Tapi Sunan Gunung Jati sedang berada di Lur Agung. Putri itu pun menyusul. Pernikahan antara Putri Ongtin dan Sunan Jati terjadi pada tahun 1481. Tapi sayang pada tahun 1485 Putri Ongtin meninggal dunia. Maka jika Anda berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, janganlah merasa heran. Di sana banyak ornamen Cina dan nuansa Cina lainnya. Memang ornamen dan barang-barang antik itu berasal dari Cina. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sekilas daripada kisah daripada Asy-Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana wala ma'anan syaqiyan wala marhuma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-bait ajma'in. Al-'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.